Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursalina Raventi, NIM 18040704024. Saya dari kelas 2018B. Di sini saya akan mereview tentang jurnal yang telah saya bikin, yaitu tentang studi hak kapal asing terhadap kedaulatan negara bagian atau studi kasus yang berada di Indonesia. Berdasarkan konvensi ini, negara kepulauan memiliki kedaulatan di seluruh wilayah laut dan semua rezim di dalam garis dasar kepulauan. Kedaulatan laut negara laut kepulauan dapat dibagi atau berdasarkan garis kepulauan Nusantara menjadi beberapa zona, terdiri dari kedaulatan dalam rezim perairan darat, rezim perairan kepulauan, dan perairan wilayah rezim. Setiap zona memiliki rezim yang berbeda. Bahkan dengan konsep zonasi ini akan membuat perbedaan antara konsep kedaulatan di laut dengan kedaulatan di darat dan akan berdampak pada perbedaan rezim navigasi di setiap zona perairan negara kepulauan dan perairan pedalaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan Indonesia Pasal 3 Ayat 1. Sedangkan perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal harus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Adapun perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat. Dari suatu garis penutup, sebagian dimaksud dalam pasal 7 ayat 4, kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan kedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konsep negara kepulauan dimulai sejak kesadaran negara-negara kepulauan terhadap pengakuan wilayahnya semakin meningkat. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan merupakan suatu negara yang wilayahnya berada di tengah-tengah laut. Negara yang wilayah utamanya menjadi satu dengan benua, walaupun mempunyai kepulauan di sekelilingnya, tidak dapat mengklaim sebagai negara kepulauan. UNCLOS 1982 mengatakan bahwa negara kepulauan boleh menarik garis pangkal lurus kepulauannya. Kemudian garis pangkal lurus ini akan digunakan sebagai pedoman untuk menentukan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Penggunaan garis pangkal kepulauan diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982. Negara pantai dengan memperhatikan keselamatan pelayaran dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dengan menggunakan alur laut atau sea lanes dan skema pemisah lalu lintas atau traffic separation schemes sebagaimana diatur oleh pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982. Demikian juga pelayaran dengan menggunakan hak lintas transit karena ketentuan pasal 41 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengalur laut dan skema pemisah lintas transit, yaitu bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat dapat menentukan alur laut dan skema pemisah pelayaran di selat-selat apabila diperlukan untuk meningkatkan lintas transit yang aman sesuai dengan peraturan internasional yang dibuat oleh organisasi internasional yang berkompeten, yaitu dalam hal IMO. Peranan laut yang utama adalah sebagai sarana transportasi. Konsekuensi negara yang telah menetapkan wilayahnya maka harus memberi kesempatan kepada kapal-kapal asing untuk melintasi negaranya. Penempatan alur pelayaran sesuai dengan UNCLOS 1982
terbagi dalam hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan. Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam penempatan alur lintas bagi kapal asing yang melalui laut teritorial dan perairan kepulauan. Penetapannya harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara internasional berdasarkan saran-saran yang direkomendasikan atau diusulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh adalah IMO atau International Maritime Organization sebagai organisasi internasional yang berkompeten. Selain itu harus diadakan publikasi jelas dan meluas secara internasional dan mengharuskan adanya percantuman alur laut dan skema pemisah lalu lintas pada peta akar diketahui secara meluas yang nantinya dipergunakan untuk pelayanan internasional. Selain untuk menjamin dan menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional, hal tersebut sangat penting guna menjaga ketahanan dan pertahanan Indonesia dari peristiwa yang terjadi di laut dan perairan yang dapat mengancam integritas dari stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Terima kasih. Sekian yang telah saya menjelaskan tentang hak kapal asing berada di negara Indonesia. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.